Semuanya bermula di dalam istana megah kerajaan Yin Yang Agung, di mana seorang wanita berteriak menuntut seseorang mengaku atas kejahatan pengkhianatan terhadap sang permaisuri. Di lantai, seorang pria terikat rantai berlutut di hadapan seluruh istana sementara wanita itu perlahan mendekatinya. Pria yang sudah babak belur dan berdarah itu adalah protagonis utama kita, yang telah menghabiskan waktu tak terhingga di dunia ini, dan pada akhirnya dikhianati oleh orang-orang yang paling dipercayainya. Tepat di depannya, wanita besar dan berwibawa itu adalah putri angkatnya, anak yang dulu ia angkat dari panti asuhan, ia besarkan, dan ia berikan segalanya agar bisa naik tahta menjadi permaisuri seluruh kekaisaran. Dan juga, wanita yang sama yang semalam memasukkan racun penyegel roh ke dalam minumannya untuk memblokir kekuatannya, hanya agar ia bisa mengeksekusinya atas tuduhan kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Di saat-saat terakhirnya, Izumo hanya bisa mengajukan satu pertanyaan kepada wanita itu. Mengapa? Namun alih-alih menjawab, wanita itu justru mulai mencabut pedangnya untuk mengakhiri hidupnya. Melihat baja dingin senjata itu mengarah tepat ke jantungnya, pria itu hanya bisa menghela napas. Teringat bahwa dialah yang menemukan pedang kerajaan itu untuknya, namun tak pernah terbayang dalam sejuta tahun bahwa pedang yang sama akan diarahkan kepadanya. Sang permaisuri sejenak terhenti mendengar kata-kata itu karena teringat masa kecilnya. Bagaimana ia selalu merawatnya ketika ia masih anak kecil yang lemah dan tak berdaya, selalu mempertaruhkan nyawanya sendiri demi menjaga keselamatannya saat ia belum cukup kuat melindungi diri sendiri. Mengingat masa itu, wanita itu merasakan sedikit rasa bersalah di hatinya, namun itu masih belum cukup untuk mengubah keputusannya. Maka ia bersiap mengeksekusinya di hadapan semua orang. Namun sebagai belas kasihan terakhir, ia meyakinkan pria itu bahwa setelah ia tiada, ia akan menguburkannya di makam kekaisaran dan mempersembahkan kurban untuknya setiap tahun. Mendengar kata-kata itu serta ketenangan cara ia mengucapkannya, Izumo bertanya-tanya kapan gadis kecil yang manis dan polos itu berubah menjadi penguasa berhati dingin seperti ini. Sebelum ia sempat menyelesaikan pikiran itu, wanita itu menebas, memberikan pukulan mematikan untuk mengakhiri hidupnya. Para penonton begitu terkejut hingga tak sanggup mempertahankan wajah teguh, dan semuanya memejamkan mata. Namun Izumo, di saat-saat terakhirnya, bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Meski begitu, ia merasa sedikit damai karena kini ia tahu apa yang harus dilakukannya saat membuka mata lagi. Sebab apa yang tidak diketahui oleh pengkhianat berdada besar itu, adalah bahwa ia bukan orang biasa. Ia memiliki kitab reinkarnasi. Dengan itu, Izumo membuka matanya sekali lagi di tempat yang benar-benar berbeda. Melihat sekeliling, ia menyadari dirinya berada di dalam semacam kereta kuda, yang terasa tak masuk akal. Namun kemudian kenangan dari kehidupan sebelumnya mulai membanjiri pikirannya, dan ia menyadari apa yang terjadi. Ternyata ini bukan kali pertama baginya. Ia sebenarnya berasal dari dunia lain yang terlempar ke dunia novel ini, setelah kehilangan nyawa dalam kecelakaan, dan diberi peran sebagai penutup cerita. Untuk membalikan nasib yang tak terelakkan itu, ia merebut setiap kesempatan yang seharusnya menjadi milik sang protagonis pria, bahkan mengambil sang hero Neluroku, membesarkannya, memperlakukannya seperti putri sendiri, hingga akhirnya menaikkannya ke tahta kekaisaran. Namun meski telah berusaha sekuat tenaga, pada akhirnya ia dikhianati oleh wanita yang diberi segalanya itu, dan dieksekusi di hadapan seluruh istana sebagai pengkhianat. Tapi tidak kali ini. Kali ini Izumo bertekad tidak mengulangi kesalahan yang sama dari kehidupan sebelumnya. Ia siap merobek nasib dan memulai kembali. Saat itu ia mendengar suara memanggilnya, menanyakan perintahnya. Izumo tidak tahu apa yang dimaksud pria itu, jadi ia hanya bertanya berapa lama lagi hingga mereka tiba di tujuan. Menurut pria itu, mereka tinggal setengah jam lagi dari panti asuhan Sleyan. Hal itu membuatnya berpikir, mungkinkah ini hari itu? Sebab panti asuhan Sleyan adalah tempat ia menemukan Roasu sebagai anak yatim piatu. Setelah jeda singkat, ia menoleh ke pria itu dan memerintahkannya untuk terus melaju, karena ia masih punya urusan yang belum selesai di tempat itu. Potong keluar panti asuhan yang sudah reot. Di dalamnya sekelompok anak sedang mencoba pakaian baru yang diberikan panti agar terlihat pantas karena hari ini adalah hari mereka akan dibawa oleh orang tua angkat ke tempat baru. Di antara kerumunan itu, ada seorang anak berambut merah Kirmizi. Berbeda dengan anak-anak lain yang menantikan kehidupan baru, anak ini tenggelam dalam pikiran mendalam. Dan disinilah cerita menjadi menarik. Ternyata setelah kematian sang pahlawan, Luxio alias sang permaisuri juga dieksekusi. Entah bagaimana, kesadarannya berpindah ke tubuhnya dari bertahun-tahun silam. Potong kembali ke masa setelah kematian sang pahlawan. Di dalam istana megah yang dibangun sang pahlawan, sang permaisuri pengkhianat duduk di atas tahta, ditemani dua menterinya yang membawa kabar mendesak. Menurut kedua pria itu, istana sedang diserang pasukan koalisi dan mereka sudah tak cukup kuat menghalau lagi. Maka mereka meminta wanita itu mengungsi sementara demi keselamatannya. Namun wanita itu tahu tak ada lagi jalan selamat baginya. Ia menyuruh keduanya pergi, karena ia masih menunggu seseorang datang. Saat itu jendela istana pecah berkeping-keping dan masuklah seseorang. Melihat sosok itu, kedua pria langsung mencabut senjata. Maksudku satu orang. Entah apa yang ada di pikiran pria kedua yang bersiap membela permaisuri dengan kemoceng. Sebelum mereka sempat bergerak, orang itu mengakhiri keduanya hanya dengan kibasan tangan.
Dan alur cerita jadi jauh lebih tebal. Wanita berambut perak itu memanggil Ruasu sebagai saudarinya. Sedangkan Ruaku, melihat wajahnya membuatnya marah, karena ia sangat mengenal pembunuh berambut putih ini. Ia dikenal sebagai matahari pagi, dan juga gadis yang besar bersamanya di panti asuhan saat mereka masih kecil. Ia mengingatkan Liu Ruaku tentang waktu itu, bagaimana Isumo memilihnya daripada dirinya, bagaimana ia menikmati segala kemuliaan dan kekayaan, bahkan menjadi permaisuri yang menentukan generasi. Sementara ia harus hidup di jalanan, memperebutkan sisa makanan demi bertahan hidup. Namun pada akhirnya, meski begitu, Ruoku tetap kalah darinya. Setelah selesai bicara, ia bertanya apakah Roshi ingin tahu alasannya. Rui tak berminat bermain-main, jadi ia menyuruh wanita itu langsung ke intinya. Melihat betapa tenangnya ia meski telah melakukan segalanya, wanita itu mendekat ke telinganya dan memberitahu bahwa alasan ia berada dalam kondisi ini adalah karena ia kehilangan Kumo. Jawaban itu mengejutkan Ruku. Ia bertanya apa maksudnya. Putri perak itu memutuskan menjelaskan sebelum mengirimnya ke alam baka, dan berkata bahwa pria yang ia bunuh adalah alasan ia aman selama bertahun-tahun. Karena selama ia ada melindunginya, mustahil baginya untuk menginjak kerajaan Yan yang agung. Tapi wanita keras kepala ini masih menolak mengakui kesalahannya, menjawab bahwa segala yang ia lakukan adalah demi kekaisaran. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimat itu, semuanya berakhir. Gadis berambut perak menusukkan pedang tepat di tengah dadanya. Menatap ke atas, ia mendengar wanita itu memanggilnya bodoh karena terpesona kekuasaan dan membunuh pria yang mengorbankan segalanya untuknya, serta berkata bahwa orang sepertinya tak layak disebut permaisuri. Di saat-saat terakhirnya, wanita itu mengakui bahwa memang itu kesalahannya. Mabuk kekuasaan, ia membunuh pria yang pernah memandangnya sebagai putri sendiri, dan ia masih berani berharap mendapat kesempatan lagi untuk memperbaiki segalanya dan memulai kembali. Padahal dialah yang menghancurkan kepercayaan, cinta, dan perhatian yang diberikan pria itu kepadanya. Ya, sesuatu seperti itu memang tak pantas dimaafkan. Dengan itu, ia menghembuskan napas terakhir dan segalanya menjadi gelap gulita baginya. Potong kembali ke masa kini dan gadis itu panik, mengingat semua kenangan serta betapa salahnya ia. Melihat napasnya tersengal, anak lain mendekatinya untuk menanyakan apakah ia baik-baik saja. Tapi anak ini masih menganggap dirinya permaisuri besar, menarik tangannya dari anak malang yang hanya khawatir, menyuruhnya minggir. Anak itu tak keberatan dan hanya menyuruh gadis itu cepat bersiap, karena para bangsawan akan segera datang menjemput mereka. Hal itu mengejutkan gadis itu karena dari kenangannya, ia jelas ingat mendengar hal serupa pada hari ia dibawa keluar dari tempat ini oleh Isumo di kehidupan sebelumnya. Mengingat itu, ia jadi bersemangat, berpikir dalam hati bahwa kali ini ia akan memperbaiki segalanya dan berbuat lebih baik. Saat itu ia mendengar seorang pria memanggil semua anak agar cepat bersiap dan berkumpul di halaman depan, karena para bangsawan sudah mulai berdatangan. Potong ke halaman depan di mana seorang gadis berambut perak sedang memandang anak-anak yang perlahan berkumpul di tempat itu. Saat itu pria yang sama melihatnya berdiri mematung menatap anak-anak. Ia langsung memarahi, berteriak agar ia berhenti mempermalukan diri, karena tak ada yang menginginkan orang sepertinya, dan menyuruhnya pergi ke halaman belakang segera. Gadis itu meminta maaf, memohon agar pria itu mengizinkannya menonton, berjanji hanya akan berdiri di sudut dan tak akan mengganggu para bangsawan saat memilih anak. Maju cepat. Semua anak sudah berkumpul di tempat itu dengan pria itu mengantar seseorang untuk memeriksa mereka. Saat itulah mata kedua gadis mendarat pada orang yang sama. Ya, itu sang pahlawan yang akhirnya tiba untuk memilih permaisuri berikutnya kerajaan agung ini. Namun begitu matanya mendarat pada si pengkhianat yang berdiri di antara kerumunan, ekspresinya berubah, ada jejak kesedihan melintas di matanya. Bagaimanapun, di kehidupan sebelumnya ia telah membesarkan gadis itu sejak kecil hanya untuk dikhianati di akhir. Tapi di kehidupan ini, ia tak ingin berurusan lagi dengan gadis itu. Sedangkan gadis yang dimaksud sendiri sedang menatap sang pahlawan, berpikir dalam hati bahwa pria itu hanya miliknya dan bukan milik siapapun. Saat itu sang pahlawan mendengar pria itu memperkenalkan dagangannya, membanggakan bahwa semuanya dalam kondisi prima, terutama kelompok yang berdiri di depan. Menurutnya, anak-anak ini memiliki tubuh lebih kuat dibandingkan kebanyakan yatim piatu lainnya. Ia meyakinkan bahwa tak peduli ingin mengadopsi mereka sebagai budak atau melatih mereka jadi prajurit, anak-anak ini tak akan mengecewakan. Tapi sang pahlawan terlalu sibuk tenggelam dalam dunianya sendiri sambil menatap Ruaku. Melihat pria itu tampak tertarik pada anak tersebut, pria itu langsung melihat peluang menghasilkan uang besar. Ia langsung berkata bahwa anak berambut merah di kerumunan adalah pilihan terbaik, karena kepadatan tulangnya jauh lebih tinggi dibandingkan anak lain. Ya, anak kita sudah sangat paham bakat anak itu. Bagaimanapun, dialah yang membesarkannya menjadi versi berdada besar itu. Sementara pria serakah terus berbicara panjang lebar tentang betapa berharganya anak itu lalu bertanya, apakah ia berminat membeli yang itu? Dan jika ia memperingatkan bahwa mungkin harganya sedikit lebih mahal dari anak biasa. Anak kita sudah kesal dengan ocehannya yang tak henti-hentinya dan menyebut uang hanya memperburuk suasana. Maka ia menatap tajam pria itu sambil berkata bahwa uang bukan masalah baginya selama yang dibeli sesuai standar.
Saat itu matanya mendarat pada seorang anak yang duduk sendirian di sudut. Dan entah kenapa ia merasakan kehadiran musuh tangguh dari kehidupan sebelumnya berasal dari anak itu. Ia bertanya-tanya apakah ia salah. Maka ia bertanya tentang anak itu dan mengapa ia dipisahkan dari yatim piatu lain. Pria itu memberitahu bahwa nama anak itu Cowang dan ia adalah yang terburuk di antara mereka, karena terlalu lemah bahkan untuk tugas paling sederhana. Melihat ia mengganggu pelanggan hanya dengan keberadaannya, pria itu berteriak agar ia bangun segera dan pergi. Lihat betapa kasihan makhluk itu. Bagaimana bisa ada orang yang tega memarahinya? Sedangkan anak kita, begitu mendengar pria itu memanggilnya matahari pagi, ia membeku karena itulah julukan yang diberikan pada putri berambut perak dari kehidupan sebelumnya. Dan jika begitu, berarti di masa depan wanita ini akan melampaui bahkan Roasu. Ditambah lagi, ia bertanya-tanya bagaimana cerita ini akan berjalan jika ia mengambilnya sebagai murid dan membesarkannya menjadi permaisuri yang kuat. Sementara mata gadis itu penuh air mata. Namun ia juga tahu tak ada pilihan lain. Maka ia perlahan bangkit berdiri. Tapi alih-alih pergi ke belakang, ia berlari langsung ke arah sang pahlawan dan memeluknya erat. Di tengah isak tangisnya, ia memohon dengan putus asa agar sang pahlawan membawanya pergi bersamanya. Bahkan berjanji akan bekerja keras seumur hidupnya dan melakukan apapun yang diminta. Sedangkan pria di sampingnya marah melihat gadis itu bertingkah seperti itu kepada pelanggan mereka. Ia berteriak agar gadis itu menjauh dari pria itu. Tapi karena ia tak mendengarkan, ia menarik rambutnya dan bersiap menyeretnya ke belakang untuk menghukumnya, karena mempermalukannya di depan bangsawan. Namun terkejut ia mendengar sang pahlawan menyuruhnya berhenti dan membiarkan anak itu bicara. Pria itu terkejut melihat ia membela orang tak berharga ini, meski perbuatannya sangat tidak sopan. Namun ia tetap menurut dan melempar gadis itu ke tanah. Tapi Xiaoyang masih menolak menyerah, mengumpulkan sedikit kekuatan yang dimilikinya dalam tubuh lemahnya dan perlahan memaksa diri berdiri lagi. Dan seperti sebelumnya, ia mendekati Isumo dan memohon agar ia memilihnya. Melihat tekad gadis itu, Isumo bertanya apakah itu benar-benar yang ia inginkan, pergi bersamanya dari tempat ini. Anak yang gemetar itu menjawab dengan mengangguk pelan. Sang pahlawan berlutut di depan gadis itu dan dengan lembut menghiburnya. Bertanya apakah ia bersedia melakukan apapun yang diminta jika ia menyetujui permintaannya. Gadis itu menjawab, ya, selama Tuan Muda memilih hamba akan melakukan segalanya untuk Tuan Muda. Mendengar jawaban itu, sang pahlawan tersenyum dan memutuskan untuk mempercayai gadis ini kali ini, serta memberinya segala yang pernah diberikan kepada si pengkhianat. Sedangkan si pengkhianat yang dimaksud, ya, ia terbelalak. Menatap semuanya dengan tak percaya karena sang pahlawan memilih gadis yang mengakhiri hidupnya di kehidupan sebelumnya daripada dirinya. Dan tak ada lagi yang masuk akal baginya, karena ini bukanlah cara seharusnya terjadi. Dialah yang seharusnya berjalan keluar pintu itu mengikuti pria itu, bukan Xiaoyang. Bahkan orang bodoh di sampingnya terkejut, karena alih-alih memilih si rambut merah yang sudah ia siapkan, ia memilih gadis kesepian yang tak bernilai apa-apa. Tapi masih tak kehilangan harapan. Ia bertanya apakah sang tuan hanya mencari satu anak, karena mereka masih punya banyak pilihan lain. Namun anak kita bahkan tak mau memedulikan kata-katanya dan terus berjalan menuju pintu. Melihat itu, pria itu meninggikan suara menyuruhnya berhenti. Sang pahlawan bertanya alasannya. Berbalik, ia mendengar pria itu memintanya mempertimbangkan kembali, karena anak ini jauh lebih unggul daripada yang ia pilih, dan bahkan memiliki kemampuan luar biasa. Kesal karena terus dipaksa, sang pahlawan menatap tajam dan bertanya apakah ia mencoba mendikte apa yang seharusnya ia lakukan. Itu saja sudah cukup membuat pria itu menggigil ketakutan. Maka ia segera membungkuk meminta maaf karena kelewatan batas. Tapi kemudian ia melihat si rambut merah berlari melewatinya sambil memanggil sang pahlawan dan meraih lengan kimononya. Ia memohon agar sang pahlawan membawanya pergi sebagai gantinya. Tindakan mendadak itu mengejutkan pria itu karena mereka sudah terlalu sering menyinggung pria ini. Dan kini bahkan gadis ini melakukan hal yang sama. Xiaoyang sendiri ketakutan melihat tingkahnya, dan ia khawatir sang pahlawan benar-benar akan berubah pikiran dan memilihnya. Sebelum sang pahlawan sempat berkata apa-apa, pria itu sudah menarik gadis itu darinya. Tapi di tengah semua itu, sang pahlawan justru berbalik dan menggenggam lengan gadis itu. Melihatnya melakukan itu, Ruaku melihat harapan. Bagaimanapun ia sangat mengenal pria ini. Ia mungkin keras di luar, tapi sangat lembut di dalam dan tak akan pernah menolak seseorang yang memohon seperti itu. Ya, tidak. Setelah apa yang dilakukan si tak tahu terima kasih ini kepadanya, ia tak punya belas kasihan lagi untuknya, hanya kemarahan. Maka ia mendorong gadis itu menjauh tanpa sedikit pun ragu. Hal itu mengejutkan gadis itu karena ini pertama kalinya dalam hidupnya ia melihat pria ini bertindak seperti itu, dan ia tak tahu lagi harus berbuat apa. Sedangkan sang pahlawan bahkan tak mau memberinya pandangan lagi, hanya berbalik dan mulai berjalan keluar bersama Chaoyang. Sedangkan pria itu, entah apa yang merasukinya, tapi nada suaranya berubah sepenuhnya saat melihat sang pahlawan memilih Choyang. Ia menyuruhnya berhenti, lalu berkata bahwa jika ingin membawa gadis itu, ia harus membayar dulu, dan jumlahnya selangit. 2000 batu roh tingkat rendah. Hal itu agak mengejutkan sang pahlawan, tapi entah kenapa ia tahu ini memang cara cerita akan berakhir.
maka ia menolak membayar pria itu apapun. Terkejut, pria itu bertanya apa maksudnya. Tanpa basa-basi, sang pahlawan bertanya apa yang akan ia lakukan jika ia menolak membayar. Mendengar jawabannya, pria itu memberi isyarat dan dua ninja murahan muncul dari udara tipis dengan pedang di tangan yang langsung mengarah ke kepala sang pahlawan. Melihat keberanian pria ini menyerang bangsawan seperti dirinya, sang pahlawan hanya menyeringai dan memberi isyarat sendiri. Panel berikutnya, kedua ninja itu sudah ditusuk oleh kusir kereta sang pahlawan, yang dengan cepat menghabisi kedua orang bodoh itu, lalu dengan santai melempar tubuh tak bernyawa mereka ke kaki pria itu. Melihat semuanya sudah berakhir baginya, ia berteriak memanggil lebih banyak penjaga untuk menghabisi pria ini. Sebab jika ia keluar hidup-hidup dari tempat ini, semuanya akan dieksekusi. Dan memanfaatkan kesempatan, ia kabur dari tempat itu untuk melaporkan kejadian ini kepada yang lain. Melihat itu, sang pahlawan memberi isyarat kepada Tuan Wong untuk mengurus para penjahat. Pria itu bergerak secepat kilat, muncul di belakang para ninja dan mengejutkan mereka semua. Dan sebelum mereka sempat berbalik, Tuan Wong sudah menyelesaikan pekerjaan. Dengan itu, yang tersisa hanyalah si bodoh sendiri, yang memohon agar sang pahlawan mengampuni nyawanya. Ia bahkan berjanji akan memberikan segalanya jika dibiarkan hidup. Tapi sebenarnya ia hanya membeli waktu karena ternyata ada lebih banyak hal tentang Ko yang daripada yang ia tunjukkan. Dan itulah alasan ia tak pernah menjualnya kepada siapapun, karena mereka ingin menyimpannya untuk diri sendiri. Dan kini karena situasi sudah sampai di titik ini, ia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk merebut gadis itu kembali dengan paksa. Sedangkan si kecil Chow yang ketakutan, melihat pria itu mendekat, ia memejamkan mata. Ya, seolah sang pahlawan akan membiarkan itu terjadi, karena sebelum pria itu sempat berkedip, lengannya sudah terpisah dari tubuhnya. Tapi anak kita belum selesai. Orang ini tidak hanya tidak menghormatinya, ia bahkan berani mencoba mengeksekusinya di siang bolong. Dan untuk itu, ia punya cara sempurna untuk menghukumnya. Maka ia memanggil nama Chowoyan. Gadis bermata berkilau itu menoleh ke arah sang pahlawan, bertanya alasannya. Jawabannya datang dalam bentuk pedang raksasa yang jatuh dari langit, saat sang pahlawan menyuruh gadis itu mengambil benda itu dan mengakhiri pria itu. Si malang Ciao yang terpaku dan tak tahu harus berbuat apa. Maka sang pahlawan menyuruhnya mengingat semua waktu pria ini menyiksanya. Benar saja, ia tepat. Pria ini benar-benar memperlakukannya seperti sampah, melampiaskan frustrasinya pada anak malang itu tanpa alasan setiap ada kesempatan. Ia bahkan memukulinya kapanpun ia mau, dan tak pernah menunjukkan belas kasihan. Kembali ke masa kini, Choang perlahan meraih gagang pedang sambil mengingat semua itu. Dan sang pahlawan terus menyuruhnya mengingat semua yang dilakukan pria ini, bukan hanya kepadanya, tapi juga anak-anak lain di panti asuhan ini, bahkan berkong-kali-kong dengan bangsawan kaya untuk memperdagangkan anak-anak. Ya, itu saja yang ia butuhkan untuk mendengar. Maka ia mengangkat pedang untuk mengakhiri pria ini. Sedangkan si bodoh menyedihkan di depannya. Alih-alih memohon belas kasihan, ia malah berteriak pada gadis itu, mengatakan bahwa jika bukan karena dia, ia sudah mati sekarang. Tapi Xiaoyang sudah terlalu jauh dan tak lagi mendengarkan kata-katanya. Maka pria itu mengancamnya, memperingatkan bahwa jika ia melanjutkan ini, ia akan menyesal. Sebelum ia menyelesaikan kalimat itu, gadis kita sudah menebas dan ia memutuskan memulai dari kakinya untuk menempatkannya pada tempatnya. Pria itu menyadari gadis ini tidak main-main. Maka ia jatuh kembali ke permohonan menyedihkan dan mulai memohon agar nyawanya diselamatkan. Panel berikutnya, tebasan pedang lain dan jeritan pria itu memenuhi seluruh tempat. Tapi itu hanya hidangan pembuka karena gadis kita sedang marah. Maka alih-alih mengakhirinya cepat, ia mulai menebas seluruh tubuhnya dengan pedang tanpa henti. Dan begitu saja, semuanya berakhir. Maka sang pahlawan memberi isyarat agar ia berhenti karena pria itu sudah tiada. Dengan mata anak anjing berkilau itu, ia menoleh ke arah anak kita, menunjukkan rasa hormat, bertanya apakah ia melakukan dengan baik. Jawabannya ya. Dan setelah urusan di sana selesai, sang pahlawan menggenggam tangan gadis itu dan mulai berjalan keluar dari tempat tersebut sambil berkata bahwa selama ia mengikuti dirinya, tak ada yang berani mengganggunya lagi. Namun Tuan Wong khawatir terhadap anak-anak yang lain. Maka ia bertanya kepada sang pahlawan apa yang harus dilakukan terhadap mereka. Sang pahlawan memerintahkannya agar mengirim seseorang ke tempat itu nanti, memberikan sejumlah uang kepada mereka, dan membiarkan mereka mencari cara bertahan hidup sendiri. Sedangkan si rambut merah masih berteriak-teriak memohon agar sang pahlawan berhenti. Namun karena sang pahlawan tak mendengarkan, ia memutuskan untuk segera kabur dari tempat itu dan mencari cara meningkatkan kultivasinya. Kalau tidak, ia tak akan mampu bertahan di dunia ini. Potong ke sang pahlawan yang sudah kembali ke dalam kereta kuda, dan bertanya kepada si kecil Choang, apakah ia lapar. Gadis pemalu itu menjawab tidak. Tapi perutnya berkata lain karena langsung berbunyi keras tepat saat ia mengucapkan kata-kata itu. Melihat ia tak bisa menyembunyikannya lagi, dengan wajah memerah ia berkata kepada sang pahlawan, bahwa ia tak keberatan makan sedikit saja. Ya, sedikit. Sang pahlawan ini adalah ayah yang penuh perhatian. Mana mungkin ia membiarkan gadis itu makan hanya sedikit. Maka ia mengetuk jarinya ke meja,
dan seketika muncul berbagai makanan lezat di depan gadis itu. Melihat gadis itu melongo, ia memerintahkan agar gadis itu mulai makan, dan gadis itu menurut. Tapi seperti yang sudah dikatakan, ia ayah yang penuh perhatian, jadi ia khawatir gadis itu tersedah. Maka ia menyuruhnya makan lebih pelan, mengingatkan bahwa semua itu disiapkan untuknya, jadi tak akan kemana-mana. Meski ia begitu khawatir akan kesejahteraan anak itu, pengalaman dari kehidupan terbarunya telah meninggalkan luka besar di hatinya. Itulah sebabnya ia tak berniat mengulangi kesalahan yang sama. Maka ia berkata kepada gadis itu bahwa jika ingin terus mengikutinya, ia harus membiarkan tubuhnya dibatasi. Ia menjelaskan bahwa setelah dibatasi, gadis itu tak akan bisa menolak perintahnya, juga tak akan bisa menyakitinya dengan cara apapun. Dan jika mencoba, jiwanya akan lenyap ke kehampaan. Namun ia tak memaksakan hal ini kepada anak itu, dan ia memberi pilihan. Entah setuju membiarkannya melakukan itu, atau ia membebaskannya. Dan gadis itu hidup sesuka hati. Dan mereka melupakan bahwa pernah bertemu. Tapi gadis kecil itu sudah mantap ingin mengikutinya. Maka ia mengingatkan sang pahlawan apa yang ia katakan di panti asuhan itu, bahwa ia akan bekerja keras dan selalu menuruti apa yang dikatakan. Jadi ia menyuruh sang pahlawan melakukan apapun yang diperlukan, karena ia tak akan meninggalkan sisinya. Sang pahlawan senang mendengar jawabannya. Maka ia meletakkan tangan di kepala gadis itu, dan menyuruhnya rileks sebentar sementara ia melakukan ritual. Dalam hitungan detik, ritual selesai dan jiwa gadis itu kini terikat padanya selamanya. Setelah itu beres, ia menyuruh gadis itu mencoba memukulnya. Hal itu mengejutkan Coang, tapi sang pahlawan meyakinkannya bahwa ia terlalu lemah untuk melukainya. Mendengar itu, ia bersiap melakukan apa yang diperintahkan. Tapi tiba-tiba ia merasakan sakit tajam di dada begitu pikiran menyakiti sang pahlawan muncul di benaknya. Sang pahlawan menjelaskan bahwa itu adalah efek kemampuan yang ia gunakan padanya dan memperingatkan bahwa jika benar-benar mencoba menyakitinya, akibatnya tak akan semaaf itu. Saat itu ia mendengar suara Tuan Wong memberitahu bahwa mereka sudah tiba di kediaman. Keluar dari kereta, ia memerintahkan Tuan Wong untuk menyiapkan kamar bagi gadis itu dan menyuruh seseorang membawanya mandi. Sedangkan dirinya akan pergi mengurus sesuatu. Setelah ia pergi, Tuan Wong membantu gadis kita turun dari kereta. Setelah itu, keduanya tiba di dalam kediaman megah. Pemandangan itu membuat gadis itu terpana, karena belum pernah melihat rumah sebesar ini dengan begitu banyak pelayan seumur hidupnya. Tanpa terasa mereka sudah sampai di sebuah kamar yang dipilih Tuan Wong untuknya. Gadis itu bahkan tak tahu harus berkata apa setelah melihat ukuran tempat itu, karena tak seperti apa yang pernah ia bayangkan. Kelebihan segalanya membuatnya berlari keluar kamar sambil berpikir dalam hati bahwa orang sepertinya tak pantas tinggal di tempat megah seperti ini. Melihat tingkahnya, Tuan Wong menyuruhnya berhenti. Dan ketika ditanya mengapa berlari seperti itu, gadis itu menjawab bahwa ia merasa tak nyaman tinggal di kamar semegah itu, karena bagaimanapun ia hanyalah gadis yatim piatu tak berharga, dan bertanya kepada pria tua itu apakah lebih baik ia tidur di kandang kuda saja, atau dimanapun yang lebih sesuai untuk orang sepertinya. Tuan Wong terkekeh mendengar kata-katanya dan mengingatkan gadis itu bahwa ia telah dipilih secara pribadi oleh tuan mereka, yang berarti ia bukan yatim piatu lagi, melainkan orang yang sangat istimewa. Jadi mereka tak bisa membiarkan orang sepertinya tinggal di kandang kuda. Setelah itu, ia mulai pergi, memberitahu gadis itu bahwa pelayan akan segera datang untuk membantu mandi dan mengganti pakaian. Sedangkan dirinya akan pergi memerintahkan koki menyiapkan sesuatu yang enak untuknya. Melihat betapa baik tuan mereka memperlakukannya, Coang tak tahu apa yang telah ia lakukan hingga pantas mendapat tuan sebaik ini. Dan yang lebih penting, ia bertanya-tanya bagaimana cara membalas semua yang dilakukan tuannya untuknya. Potong kembali ke sang pahlawan yang sedang melintasi semacam pasar sambil bertanya-tanya dalam hati, apakah kali ini ia terlambat. Ternyata ia sedang mencari sesuatu yang penting terkait alur cerita novel. Sesuatu yang berhasil ia dapatkan di kehidupan sebelumnya untuk mencegah dirinya berakhir sebagai penjahat. Potong ke bagian lain pasar dan seseorang terlihat sedang menawar harga liontin giok dengan penjaga toko. Tapi pria serakah itu menolak menjual barang itu di bawah 50 batu roh. Tak ada pilihan lain. Seorang anak dengan potongan rambut konyol itu menawarkan 30 batu roh untuk barang itu, yang langsung membuat hari penjaga toko cerah, karena menurutnya barang itu sama sekali tak seberharga itu. Tepat saat ia hendak menyegel kesepakatan, sebuah suara dari belakang menawarkan 100 batu roh untuk liontin itu. Hal itu benar-benar mengejutkan pria itu. Maka ia menoleh ke sumber suara untuk melihat siapa orang gila ini. Siapa lagi kalau bukan anak kita yang melakukan sesuatu semewah itu. Dan tanpa menunggu jawaban pria itu, ia melemparkan batu permata tebal ke atas meja. Tapi pria ini oportunis. Maka setelah melihat betapa putus asanya anak kita terhadap barang itu, ia memutuskan berjudi dan membuat cerita bahwa barang itu adalah warisan keluarga. Tapi sang pahlawan tak tertipu kebohongan yang begitu jelas. Maka ia mengingatkan pria itu bahwa baru saja ia bersedia menjual warisan keluarga itu seharga 50 batu roh. Ya, si bodoh menyadari pria ini tak semudah anak di sampingnya untuk ditipu. Maka ia segera bersiap menjual barang itu sebelum anak kita berubah pikiran. Anak itu, bagaimanapun, tak senang dengan hal itu. Tapi seolah sang pahlawan peduli ia senang atau tidak.
Maka ia langsung merampas barang itu dari tangan pria gemuk dan bersiap pergi sambil berpikir dalam hati betapa tepat waktunya ia mendapatkan barang ini. Ternyata anak berambut konyol ini adalah protagonis cerita ini. Ia awalnya yatim piatu yang terlahir dengan fisik pencari roh langka. Dan menggunakan kekuatan itu, ia berhasil menemukan liontin ini yang memungkinkannya memulai jalan kultivasi keabadian. Pada dasarnya, liontin ini adalah hal yang menjaga pria ini tetap terkendali dan kepala anak kita tetap di tempatnya. Karena jika barang ini jatuh ke tangannya, itu akhir dari sang pahlawan. Setelah ia pergi, anak itu jatuh ke tanah, berpikir dalam hati bahwa aura yang terkandung dalam liontin giok itu adalah sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan untuk itu, ia berniat membuat sang pahlawan membayar suatu hari nanti atas kesempatan yang dicuri darinya. Saat itu ia melihat kilatan cahaya terang melesat ke langit, yang awalnya ia kenali sebagai kelahiran makhluk roh. Tapi setelah melihat lebih dekat, ia menyadari ini sesuatu yang benar-benar lain. Maka ia segera bersiap menuju sumbernya untuk memeriksa penyebab cahaya itu. Potong ke sang pahlawan yang sedang berada di tengah sesuatu, dan menggunakan kekuatannya pada liontin untuk mengungkap rahasia apapun yang tersembunyi di dalamnya. Begitu selesai dengan mantra-mantra anehnya pada barang itu, dua cahaya muncul dari dalam benda tersebut. Salah satunya berbentuk gulungan, dan yang kedua semacam cakram emas. Sang pahlawan menyimpan kedua benda itu ke dalam kimononya. Ternyata benda-benda ini disebut kitab roh awan dan kunci roh awan yang bisa digunakan jika seseorang berhasil menemukan dan memasuki alam roh awan yang akan membawa mereka ke alam surga. Itu adalah tempat yang ditinggalkan para abadi kuno dan konon berisi peluang, serta harta tak terhitung yang ditinggalkan para leluhur sendiri. Dan menurut cerita, cakram ini adalah kunci ke dunia rahasia roh awan. Dan di kehidupan ini, sang pahlawan berencana menggunakan kunci ini sendiri, alih-alih bergantung pada orang lain. Maju cepat dan ia tiba kembali di kediamannya di mana ia disambut Tuan Wong. Melihat pria itu, sang pahlawan memerintahkan agar menyiapkan meja makan sementara ia menjemput gadis itu, supaya mereka bisa makan bersama. Dan lihat betapa kerennya pelayan ini. Anak kita punya pelayan yang sangat keren. Kembali ke cerita. Sang pahlawan tak tahu di mana kamar gadis itu. Maka ia berkeliling tempat itu hingga mendengar suaranya dari salah satu kamar. Ia mendekati tempat itu dan disambut para pelayan. Ia memberitahu bahwa ia datang untuk anak itu dan bertanya di mana ia berada. Anak yang dimaksud sedang sibuk karena dua pelayan sedang menggosok kotoran dari rambutnya. Ia tak nyaman dimanjakan seperti ini karena tak terbiasa dengan perlakuan semacam itu. Maka ia menyuruh para pelayan pergi karena ingin mandi dengan tenang. Setelah mereka pergi, ia kembali ke dirinya yang lucu. Berpikir dalam hati betapa beruntungnya ia, karena ini pertama kalinya dalam hidupnya mandi sebersih dan senyaman ini. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara memanggil dari luar kamar dan tersadar kembali ke kenyataan. Gadis itu langsung berbalik, panik mencari pakaian. Tapi saat itu sang pahlawan sudah membuka pintu dan melangkah masuk ke kamar. Melihatnya berdiri di sana, gadis itu langsung menyelam ke dalam bak mandi, benar-benar malu dengan situasi itu. Sedangkan sang pahlawan, ya, ini jelas bukan momen terbaiknya. Maka ia cepat berbalik dan keluar kamar sambil meminta maaf kepada gadis itu. Dengan itu, gadis itu cepat keluar dari bak dan para pelayan mulai mendandaninya dengan pakaian baru. Wah, mereka bekerja bagus sekali. Lihat betapa lucunya gaya rambut yang mereka buat. Itu terlihat sangat menggemaskan. Bahkan anak kita tak bisa menahan diri untuk memuji betapa bagus penampilannya dengan pakaian baru itu. Dan gadis yang tersipu hanya tersenyum balik sambil berterima kasih kepada sang pahlawan. Cepat mengganti topik, sang pahlawan menyuruh gadis itu mengikutinya, karena ia punya tugas penting untuknya setelah mereka selesai makan. Tiba di luar bagian kediaman itu, mereka kembali disambut seorang pelayan cantik yang memberitahu sang pahlawan bahwa makanan sudah siap. Maka ia membuka pintu dan apa yang terjadi? Lebih banyak lagi pelayan yang menunggunya. Maksudnya, siapa yang butuh sebanyak ini pelayan? Ini sudah berlebihan. Tapi cowang yang cantik sudah terkunci pandangannya pada apa yang ada di belakang para pelayan. Sebuah jamuan besar yang hanya menunggu untuk dilahapnya. Dan untuk membuatnya lebih baik, sang pahlawan berkata kepada gadis yang mengiler itu bahwa segala yang ia lihat di meja itu dibuat khusus untuknya dan menyuruhnya mulai makan. Kali ini ia bahkan tak ragu. Mengambil satu roti kukus di satu tangan dan paha ayam di tangan lain lalu, mulai menghabisi segala yang ada di depan matanya. Bahkan para pelayan terkejut melihat makhluk kecil ini, melahap segalanya dengan kecepatan seperti itu. Tapi gadis kita belum selesai. Ia benar-benar mengangkat semangkuk sup utuh dan meneguk semuanya dalam sekali teguk. Tahu apa? Aku mulai mengerti bagaimana ia bisa tumbuh begitu sehat di kehidupan sebelumnya. Dengan selera makan seperti itu, tak heran ia tumbuh dengan aset yang begitu kuat, kencang, dan tak mungkin cantiknya. Saat selesai, tak ada lagi yang tersisa di meja itu. Dan gadis yang malu mencoba membela diri, berkata bahwa ia tak tahu apa yang terjadi tadi, karena biasanya ia tak makan sebanyak itu. Tapi sang pahlawan tahu itu omong kosong. Bagaimanapun ia pernah melihat dirinya di masa depan secara langsung, dan ia tahu berapa banyak kalori yang dibutuhkan untuk mempertahankan fisik seperti itu.
Maka ia menyuruh pelayannya memerintahkan koki menyiapkan 3 kali makan sehari untuknya mulai sekarang. Setelah itu beres, ia bersiap pergi, menyuruh gadis itu mengikutinya karena sudah waktunya bekerja. Setelah beberapa saat,